Saudara, polemik kasus ijazah palsu Jokowi kian tak ada ujungnya. Terbaru, kasus ini disebut-sebut didalangi oleh tokoh besar berbaju biru. Siapakah yang dimaksud? Lalu benarkah kasus ijazah palsu kini bergeser ke ranah politik? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan daring. Ada kuasa hukum terlapor Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin. Selamat pagi. Pagi. Pak Kozin. Ya, siap. Pagi. Oke. Dan juga ada Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Darmanik. Bang Freddy, selamat pagi. Pagi. Serta pakar komunikasi politik Universitas Pajajaran Kunto Adi Wibowo. Selamat pagi Mas Kunto. Selamat pagi Mas. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Bang Freddy terlebih dahulu. Bang Freddy, siapa sebenarnya? Ini kita langsung to the point aja. Siapa sebenarnya berbaju biru, politisi berbaju biru ini siapa? Ya gini, sebelum saya menanggapin itu kan memang saya sering katakan bahwa memang kasus atau isu ijazah palsu ini kan ada dua hal. Yang pertama memang hukum dan ini sedang berjalan dalam di Polda Metro Jaya sebagaimana Bung Ahmad hari ini mendampingin para saksi kan begitu. Nah, yang kedua memang ya ini jelas politik ya sebagaimana udah disampaikan Pak Jokowi kan sangat kita harus memberikan pencerahan kepada publik bahwa ini kan kami melihatnya begini, seorang Rosyuro dan kawan-kawan modal bahasa saya modal apa namanya dokumen yang dipungut dari pinggir jalan entah di-download dari mana, kemudian berani mengatakan ijazah palsu dan terus mencari dan terus artinya semata-mata ini bukan hanya bicara tentang benar, salah, hitam, putih. Bukan, memang ini politik. Kalau bicara politik, berarti memang ada target. Seperti Oke, Anda mau bilang bahwa ini bukan soal ijazah, ini bukan soal skripsi yang baru-baru, tapi ini politis. Ya, yang pertama tadi hukum jelas. Karena Pak Jokowi udah merasa difitnah, lapor, itu jelas. Kemudian ini kan terus bergulir, dimainkan terus. Yang penting serang. Targetnya tentu ya, udah Pak Jokowi udah katakan untuk mendowngrade, untuk mendelegitimasi, untuk membuat masyarakat ragu, semakin ragu terus, bahkan mungkin partai-partai politik lain semakin ragu sehingga katakanlah tidak mau mendekat atau semakin menjauh dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi dianggap sebagai beban misalnya karena rame terus kan begitu. Nah tentu kalau bicara orang besar, bicara politik ini kan organisasi, ya nggak mungkin politik itu nggak main sendiri, ini organisasi ya. Ya, tadi pertanyaannya siapa? Saya tidak akan menyebut nama seseorang atau lembaga tertentu, tetapi saya pernah itu di dalam suatu media walaupun offline, Mas Roy pernah katakan kepada saya seorang tokoh besar, dia bilang saya sudah ketemu dengan seorang orang besar, tokoh besar, beliau mengatakan saya dukung, Mas lanjutkan. Nah, dari situ saya percaya memang. Oh ini perkataan Roy Suryo kepada Anda? Kenapa? Ini perkataan Roy Suryo kepada Anda waktu itu? Perkataan Roy Suryo, ada beberapa orang waktu itu di situ. Walaupun itu offline, saya nggak akan sebut nama di sini. Tetapi itu beliau yang katakan di situ. Saya dukung Mas, lanjutkan. Kan Bang Freddy, sorry. Saya tegaskan lagi. Dikatakan secara offline, waktu itu Roy Suryo menyebutkan nama. Ya, beliau menyebutkan nama, tapi saya tidak akan sebutkan nama itu di sini. Ya, beliau sekali lagi saya katakan, saya dukung Mas, lanjutkan, kan begitu. Itu Mas Roy. Ada teman yang lain waktu itu di situ. Kita kan biasa lah kalau di ruang kopi itu ngobrol-ngobrol biasa begitu. Oke, Bang Roy, Bang Freddy, sorry, Bang Freddy, saya tegaskan sekali lagi, Bang Roy tidak menyebutkan nama, tapi ini kan sudah beredar. Sebutkan nama, saya yang tidak akan Bang Roy sebutkan nama, tapi ini kan sudah beredar luas, menjadi pertanyaan juga semua pihak, takutnya menjadi bola liar. Nah, saya ingin tegaskan sekali lagi dengan Bang Freddy, kalau memang disebutkan nama, memang Bang Freddy tidak bisa menyebutkan, tapi apakah betul ini adalah politisi yang kita kenal selama ini dan juga memang selama ini menduga ke satu orang yang mungkin Pak Jokowi bilang sebenarnya kita sudah tahu. Apakah betul seperti itu? Ini politisi besar. Masyarakat tahu, publik tahu ini tokoh besar kan begitu. Dia sebut nama itu. Oke, dan betul ada unsur birunya? Kalau itu saya nggak mau terjebak di dalam clue seperti itu, tetapi saya yakinkan bahwa masyarakat
Iya. sangat mengenal tokoh ini. Gini loh, Pak Sangat mengenali Jokowi itu maksudnya seperti apa? Sangat mengenali karena kan semua orang gini tidak kenal. loh, Pak Jokowi itu tokoh politik, Ya. politisi ulung lah kan begitu. Hmm. Jadi pasti dia menyebut itu Ya. bukan omong kosong kan begitu, bukan omong kosong. Ya. Dia tahu, dia juga masih punya kaki-kaki, dia bisa cari siapa itu orang kan begitu karena dia sudah dapat itu maka dia sebut. Ya. Ya, tokoh besar, sangat besar, tokoh ini besar. Nah, tokoh besar ini apa? Dalam arti bahwa seorang politisi biasa, seorang pejabat besar. Politisi besar. Bagaimana menggambarkan seorang politisi besar ini? Karena Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Bang Freddy, bagaimana kita Jadi menggambarkan seorang politisi besar? Apakah memang dia pernah menjabat sebuah jabatan penting? Paling tinggi politisi besar itu adalah presiden sebenarnya. ya, yang pasti dia di partai politik ya, dia punya apa namanya, dia memang berkuasa kan begitu. Hah. Ya, Ya, saya oke. nggak bisa menyebut lebih ini lagi lah ya, tetapi memang sebetulnya di medsos sudah banyak lah, di publik sudah beredar ya, di publik sudah beredar. Jadi saya rasa itu benar Ya, itu oke. adanya. Gitu. Oke, Bang. Kalau dari apa yang dikatakan kemarin itu di salah satu dialog di Kompas, mengatakan bahwa memang ini merujuk kepada politisi biru dan ini memang sudah tersebar pun juga ini beredar liar, bola liar dan sudah langsung ditanyakan ke orang yang bersangkutan, yakni seperti yang berita tadi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Benar, ini tuduhan mengarah ke situ atau tidak? Sebagai konfirmasi saja. Ini siapa Bang ini? Freddy, masih Bang Freddy. Oh, sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bisa Ya, menyebut langsung ya ke clue-nya, tetapi kan begini, ini politik. ya, Politik tidak harus disebut ya jelas seterang benderang, ya. tetapi ini sekali Oke, lagi politik bisa langsung, bisa tidak langsung. Itu bisa disangkal, nanti ada momentumnya, saatnya adalah itu. Ya di apa namanya disanggah ya karena ya, memang belum ada yang menyebut langsung nama misalnya ya wajar saja Mas Ahaye menyangkal itu karena memang bukan disebut dia atau siapapun yang berkaitan dengan dia ataupun partainya ya, wajarlah dia menyangkal itu tetapi ya sekali lagi ini politik Pak Jokowi ya. punya target tertentu, punya tujuan untuk menyampaikan itu Oke, bisa oke, jadi supaya mengirim pesan, kira-kira tanda kutip lu jangan macam-macam gua tahu siapa lu kan oke, begitu. oke, Udah, kalau oke. kita mau main politik, jadi nanti akan diselesaikan secara politik. Hukum kan sudah berjalan, politik pasti Pak Jokowi akan selesaikan secara politik. Itu sebetulnya biasa aja lah, politik seperti ini biasa aja. Cuma memang ini Ya. terlalu cepat, menurut saya terlalu cepat. Ini masih 2029 masih terlalu jauh. Tetapi sah-sah saja lah. Cuman pasti Pak Jokowi punya pesan untuk itu aja. Oke, sebelum saya ke Mas Kosin, Bang Freddy saya tegaskan singkat saja. Berarti yang kemarin disebutkan oleh Bang Roy itu bukan hanya dukungan secara verbal, tapi juga ada pendanaan untuk mendukung ini atau bagaimana? Kita percaya itu apa namanya karena bisa secara langsung, bisa pun tidak langsung. Karena memang ini kan kita lihat nggak ada berhentinya, ya Oke, terus oke, menerus kan begitu. oke. Saya ke Mas Kosin. Mas Kosin, bagaimana Anda menanggapi terkait dengan pernyataan Pak Jokowi ini? Ada sosok besar pun juga seperti yang dikatakan oleh Bang Freddy tadi, itu terlontar langsung secara verbal dari Roy Suryo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Ya, saya ingin ingatkan kepada kita semua. sepertinya ada terjadi permasalahan komunikasi. Bang Kosin, saya sapa lagi. Bang Kosin bisa mendengar suara saya? Bahwa Saudara Joko Widodo selain melaporkan klien kami dengan juga Oke, melaporkan dengan pasal 311 KUHP tentang fitnah. Nah, hari ini oke, justru alih-alih Saudara Joko Widodo membuktikan apa yang dituduhkan terhadap klien kami yang mengedarkan fitnah, hari ini justru Saudara Joko Widodo secara telanjang terbuka di hadapan publik mengedarkan fitnah. Jadi ya, fitnah itu tidak hanya ditujukan kepada tokoh besar tersebut, tetapi juga merujuk kepada klien kami. Seolah-olah klien kami ada di bawah kendali tokoh, ya. tidak menjalankan agenda konstitusional secara mandiri, sehingga klien kami bisa saja dianggap sebagai pion politik dalam sengkarut persoalan ijazah palsu ini. Perlu kami tegaskan Ya. bahwa klien kami sedang menjalankan agenda konstitusional sebagai warga negara, diberi kemerdekaan menyampaikan pendapat dan mengajukan kritik terhadap ijazah Saudara Joko Widodo dan hari ini bergulir di dua
kepolisian, institusi di Polda Metro Jaya dan ada di Bareskrim Mabes Polri. Jadi menurut kami apa yang dilakukan saudara Jokowi, alih-alih fokus terhadap laporan ya masalah hukum yang dihadapi, dia memperlebar persoalan ini dan menambah musuh terhadap saudara Joko Widodo. Harusnya sebut saja tokoh besar itu siapa? Apa Aguan, Antoni Salim, SBY, siapa lagi sebut saja, tidak perlu ragu-ragu. Toh selama ini Pak Jokowi selalu menghindari menyebut nama, tetapi pada akhirnya rakyat menjadi korban. Contoh dalam kasus laporan pencemaran, saudara Joko Widodo menyebutkan tidak pernah sebut nama, hanya peristiwa. Tetapi akhirnya ada 12 nama yang menjadi terlapor. Persoalannya sederhana. Dalam delik aduan itu harus spesifik definitif siapa yang dia cemarkan, namanya siapa. Tapi itu tidak dikatakan oleh saudara Joko Widodo, menyerahkan kepada penyidik, dan akhirnya melalui penyelidikan penyidik ada 12 nama orang terlapor termasuk di dalamnya Abraham Samad. Ini kan mengkonfirmasi saudara Joko Widodo itu gemar mengadu domba anak bangsa dengan narasi-narasi umum tetapi tidak spesifik, yang akhirnya seluruh anak bangsa saling tuduh, saling klaim, dan ini adalah berpotensi menjadikan Indonesia pecah belah. Sama saja seperti kemarin saudara Joko Widodo menyatakan ada masalah kesehatan, tidak bisa keluar kota, dan kemarin juga kita ketahui ternyata untuk urusan politik saudara Joko Widodo bisa ya hadir di Kongres Partai PSI, untuk urusan politik memframing bahwa ijazahnya asli, saudara Joko Widodo bisa hadir di reuni-reunian di UGM, tetapi untuk ya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, saudara Jokowi mangkir, tidak datang ke Polda Metro Jaya, bahkan meminta penyidik Polda Metro Jaya melayani kepentingan Jokowi datang ke Surakarta untuk memeriksa Jokowi di Surakarta. Bang, tadi kan Bang Freddy sudah mengatakan bahwa ada pembicaraan langsung dari Bang Roy Suryo ke Bang Freddy. Apakah Bang Kosin juga diberitahu soal sosok besar ini oleh Bang Roy, atau selama ini yang Anda tahu mungkin pendanaannya dilakukan secara mandiri untuk perkara kasus ijazah ini? Ya, pendukung saudara Jokowi itu hampir sama dengan Jokowi, mengedarkan fitnah, tidak berani tunjuk hidung. Sebut saja namanya siapa, nanti bisa dikonfirmasi oleh Roy Suryo. Yang kedua, berkaitan dengan pendanaan, ini emak-emak kemarin ada yang iuran untuk beli nasi bungkus untuk persiapan pemeriksaan saksi. Ini makannya nasi bungkus. Ini kita ini menolong juga pro bono. Pendanaan dari mana? Ini kami sudah dituduh ya, difitnah mencemarkan saudara Joko Widodo, sekarang difitnah lagi seolah-olah kami pion. Palsu. Ingat, soalan yang sedang diperjuangkan klien kami ini tidak sekedar persoalan klien kami, tapi ini persoalan konstitusional tentang masa depan negara kita yang kita cintai ini, berkaitan dengan legasi berbangsa. Apakah kita rela negara kita menggoreskan sejarah pernah dipimpin oleh presiden 2 periode yang tertuduh ijazahnya palsu? Karena itulah perlu dibuktikan secara hukum, tidak perlu lagi bermain politik, bermanuver politik. Bahwa benar ada aktor-aktor politik memanfaatkan agenda ini, itu urusan mereka. Tetapi ketika agenda politik itu dikaitkan dengan kami, aktivitas konstitusional kami, perjuangan klien kami, itu sungguh sangat menyakitkan bagi klien kami. Bang Freddy, istilahnya Roy Suryo ini sungguh terlalu. Bang Kosin. Ya, Bang Freddy, Anda dibilang melakukan fitnah terkait dengan ini, padahal ini dilakukan secara mandiri. Menurut Anda? Ya, seperti saya sampaikan tadi, ya ini kan sederhana, ya sangat sederhana. Ya, Bung Roy dan kawan-kawan terus-menerus memainkan isu ini ya. Ini apa namanya, saya sampaikan tadi ada dokumen yang didondong entah dari mana, kemudian berani menyatakan ijazah itu palsu, kemudian mencari-cari kemana-mana agar isu ini terus naik, agar isu. Padahal kan kemarin juga ya teman-teman reuni sudah sudah menyatakan bahwa mereka benar bersama Pak Jokowi, tapi narasi yang dibangun tetap negatif. Apapun yang terjadi dengan kasus ini, apapun yang dibuktikan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan ya, dalam hal ini sebagai pihak yang difitnah, dicemarkan nama baiknya, itu tidak akan membuat orang-orang ini berhenti. Walaupun sudah ada putusan pengadilan, percaya mereka ini tidak akan berhenti karena memang targetnya adalah target politik. Kalau bicara misalnya penelitian, kapan sih Roy itu ada penelitian? Emang dia pada penelitian apa lagi kan begitu? Kemudian kalau bicara misalnya
Kalau dia seorang peneliti, apa hubungannya dengan TPUA? Tiba-tiba dia mendukung TPUA, gabung dengan TPUA. Ini kan semua gerakan politik. Itu yang mau kami sampaikan kepada publik. Begitu loh. Oke, saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, bagaimana Anda melihat ini perdebatan ini? Satu sisi bola liar, Pak Jokowi bilang sosok besar. Satu sisi merasa difitnah. Menurut Anda seperti apa? Kalau melihat timeline seperti kata Bang Freddy tadi, ini timeline panjang. Tadi kata Bang Kosin, ini kami relawan loh, pendanaan dan segala macam. Tapi kata Bang Freddy, ini tidak mungkin. Ini kalau sudah lama begini pasti ada sosok besar. Menurut Anda, analisisnya bagaimana? Saya akan memulai analisis saya dari budaya politik di Indonesia. Sejak zaman Pak Harto kan ada istilah mikul dur mendem jeruk gitu. Jadi setelah Pak Harto turun pun tidak ada tuntutan hukum terhadap beliau. Kalaupun ada kesepakatan politik lah bahwa ya nggak mungkin divonis bersalah kan gitu. Jadi salah satu bentuk penghormatan kita terhadap presiden-presiden atau mantan presiden kita adalah dengan memikul dur, menjunjung tinggi apa yang prestasi mereka dan mengubur dalam-dalam semua kesalahan dan aib dan apapun itu. Dan menurut saya sampai hari ini itu masih dipegang oleh semua elit politik di Indonesia gitu, karena Pak Prabowo pun nanti ketika turun dia juga nggak mau aib-aibnya juga akan jadi tersebar, jadi bau bangkai dan segala macam gitu. Dan menurut saya itu kultur politik yang sangat susah diubah, Mas. Kita punya kultur politik yang berbeda dengan Amerika Serikat atau dengan Inggris atau dengan negara-negara lain, bahkan Thailand sekalipun gitu. Jadi ini kalau saya boleh mengomentari ya soal tuduh-menuduh ini ya pada akhirnya saya akan memprediksikan nggak akan ada putusan yang bulat sehingga Pak Jokowi terhukum atau tadi aktor yang dituduh oleh Mas Freddy ataupun teman-teman di Projo soal sosok besar yang mendukung sosok besar itu juga nggak akan kemana-mana gitu kalau menurut saya gitu. Tapi kalau analisa Anda, apakah mungkin betul ada sosok besar dari analisa Anda? Melihat kasus ini sudah berjalan begitu ya lama, 2-3 bulan ini. Enggak, kalau sosok besar atau tidak itu perkara lain, ya kan? Bisa saja, bisa tidak. Tapi kalau kenapa ini menjadi besar dan lama, energinya seakan-akan luar biasa, betul. Karena ini salah satunya adalah motif rakyat Indonesia yang sangat suka dengan gosip politik kan ini. Ini gosip politik untuk melampiaskan kemarahan atas penderitaan kita sehari-hari dengan ekonomi yang semakin wow gitu kan. Atau dengan kondisi kehidupan kita yang secara politik juga tidak membaik. Ini kan akhirnya butuh saluran pelepasan. Dan saluran pelepasannya yang paling gampang, paling enak ya yang receh-receh ini gitu kan. Misalnya tahun 2000 isu Megawati hanya lulusan SMA itu juga cepat besar kan gitu. Ya kan? Sama seperti sekarang. Mas Kunto, berarti Anda mau lihat bahwa ini bukan di substansinya siapa orangnya, tetapi lebih ke gosipnya aja, lempar sana sini menjadi pembicaraan. Begitu maksud Anda ya? Betul, betul. Dan pada akhirnya ketika itu bisa jadi komoditas politik akan dilakukan oleh aktor siapapun kan gitu. Dan apakah ini akan ke 2029 tembakannya atau kepentingan-kepentingan jangka dekat ya sangat mungkin kan gitu. Apalagi Pak Jokowi juga masih aktif kan di politik walaupun melalui putra-putranya kan gitu. Nah ini kan juga apa yang harus kita perhatikan. Saya sih terus terang salah satu yang tidak terlalu mengikuti isu ijazah palsu. Oh ya, saya pakai baju Unpad ini karena supaya nggak dituduh dosen palsu kan gitu. Oke Mas Kunto, saya ke Bang Kosin. Bang Kosin, apakah dengan tuduhan seperti ini teman-teman Anda dan juga teman-teman Roy Suryo CS akan tetap fokus di persoalan hukumnya dan juga pertanyaannya dengan ada tuduhan seperti ini siapa yang untung, apakah pihak Roy Suryo ataukah pihak Jokowi? Tapi sebelum Anda menjawab kita saksikan usai jeda.